Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Selalu Mistis. Tempat di mana cerita-cerita gelap, legenda tersembunyi, dan rahasia yang tak pernah terungkap menjadi nyata. Pastikan kamu mendengarkan cerita ini sampai selesai. Matikan lampu, gunakan headset, dan jangan dengarkan sendirian. Jika kamu penakut karena kisah malam ini bukan sekadar cerita, ini tentang sebuah keluarga kaya yang mewariskan lebih dari sekadar harta di keluarga mereka. Anak pertama tidak pernah hidup sampai usia 7 tahun, dan saat anak itu adalah darah dagingmu sendiri. Kamu akan mulai bertanya, apakah kekayaan benar-benar anugerah atau hasil dari sebuah perjanjian? 3 hari sebelum ulang tahunnya yang ke-7, anak itu mulai berbicara dengan seseorang yang tak bisa kami lihat, seseorang yang datang untuk menagih janji lama di kota kecil yang terus tumbuh dengan gedung-gedung baru dan deretan ruko modern. Ada satu keluarga yang selalu menjadi bahan pembicaraan, keluarga Adi Pratama, bukan karena skandal, bukan karena kontroversi, tapi karena kesempurnaan mereka. Bisnis properti mereka tak pernah gagal, usaha restoran mereka selalu ramai, investasi yang mereka sentuh hampir selalu berbuah untung. Orang-orang menyebutnya kerja keras, sebagian menyebutnya keberuntungan. Namun ada sesuatu yang tidak pernah dibicarakan secara terbuka. Pola yang hanya disadari oleh mereka yang cukup berani melihat silsilah keluarga itu hingga 3 generasi ke belakang. Anak pertama tidak pernah hidup melewati usia 7 tahun. Kakak Adi kehilangan kakak laki-lakinya karena demam tinggi mendadak. Ayah Adi kehilangan kakaknya karena jatuh ke sumur tua. Sepupu jauh mereka disebut meninggal karena kecelakaan aneh di halaman rumah. Semua peristiwa itu terjadi beberapa hari setelah ulang tahun ke-7. Aneh, tapi selalu dianggap kebetulan. Kini sejarah itu berdiri tepat di depan adik, anaknya, Arka. Baru saja menginjak usia 6 tahun. Arka adalah anak yang cerdas, terlalu cerdas untuk usianya. Ia jarang menangis, jarang rewel, namun sering berbicara sendiri di sudut rumah, seolah sedang berbincang dengan seseorang yang tak terlihat. Awalnya Adi dan istrinya, Maya, menganggap itu hanya imajinasi anak kecil. Sampai suatu malam, Maya terbangun karena mendengar suara langkah kecil di lorong. Ia mengira Arka ingin ke kamar mandi. Namun saat pintu kamar dibuka, ia melihat Arka berdiri diam di depan jendela ruang tamu, menghadap ke halaman belakang, menghadap pohon beringin tua yang sudah ada sejak rumah itu dibangun. Arka, kamu ngapain di situ? Tanya Maya pelan. Arka tidak menoleh. Dengan suara datar ia berkata, dia bilang aku harus siap. Maya merasakan sesuatu yang dingin menjalar di punggungnya. Siapa nak? Anak itu akhirnya menoleh, wajahnya kosong. Yang punya rumah ini. Keesokan paginya, Adi menertawakan cerita itu. Ia menyebutnya hanya mimpi setengah sadar. Tapi malam berikutnya, Arka mulai menggambar sesuatu berulang-ulang. Sosok tinggi, tubuhnya kurus, tangannya panjang hampir menyentuh tanah, tanpa wajah. Di atas gambar itu, Arka menulis satu kalimat sederhana, aku anak pertama. Sejak saat itu, Maya mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu ia abaikan. Foto-foto keluarga lama yang selalu menempatkan anak pertama di posisi paling depan. Ruangan gudang yang selalu terkunci dan tak pernah boleh dibuka, dan satu hal yang paling mengganggunya. Setiap kali mendekati ulang tahun ke-7, dalam silsilah keluarga itu, bisnis mereka selalu melonjak tajam, seolah ada sesuatu yang datang bersamaan dengan sesuatu yang pergi. Maya mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini benar-benar hanya kebetulan? Atau ada harga yang selama ini dibayar diam-diam? Dan jika benar ada harga, apakah kali ini harga itu adalah anaknya sendiri? Sejak malam Arka berdiri di depan jendela itu, rumah kami tidak pernah terasa sama lagi. Udara di dalamnya seperti lebih berat, lebih sunyi, bahkan suara jam dinding terdengar lebih keras dari biasanya. Maya mulai berubah. Ia tidak lagi banyak bicara. Setiap Arka tertidur, ia membuka kembali album foto keluarga, menelusuri satu persatu wajah anak-anak pertama di setiap generasi. Dan semuanya memiliki satu kesamaan, mereka meninggal tepat sebelum atau sesaat setelah ulang tahun ke-7. Tidak pernah lewat. Ini bukan kebetulan, bisik Maya suatu malam. Aku masih berusaha menyangkal. Aku mengatakan mungkin itu hanya pola yang dipaksakan terlihat serupa, tapi jauh di dalam hati, aku mulai merasakan sesuatu yang retak. Malam berikutnya, Maya melakukan sesuatu yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya.
ia membuka gudang lama di belakang rumah. Gudang itu selalu terkunci. Kuncinya disimpan oleh ayahku sebelum ia meninggal, dan sebelum meninggal. Ia pernah berkata padaku satu hal aneh yang dulu kuabaikan. Jangan pernah bongkar apa yang sudah dikubur keluarga ini. Saat itu, aku mengira ia berbicara soal masa lalu bisnis atau konflik warisan. Ternyata bukan. Gudang itu dipenuhi debu dan bau kayu lapuk. Di sudut ruangan, ada peti kayu tua yang tertutup kain putih menguning. Maya menemukannya lebih dulu di dalam peti itu. Ada buku bersampul kulit hitam, tidak ada judul, tidak ada nama penulis, hanya simbol aneh di bagian depan, lingkaran dengan garis-garis seperti akar pohon. Saat buku itu dibuka, halaman pertamanya berisi tulisan tangan yang sudah memudar. Tahun-tahun 1956, kami tidak punya pilihan, itu tulisan tangan kakek buyutku. Halaman berikutnya berisi catatan yang membuat tenggorokanku terasa kering, tentang kebangkrutan, tentang hutang besar, tentang ancaman kehilangan tanah dan rumah. Lalu di halaman tengah, tertulis sesuatu yang berbeda, perjanjian dibuat di bawah pohon tua. Ia meminta darah pertama setiap generasi, sebagai ganti, rezeki tidak akan pernah putus. Tanganku gemetar saat membaca kalimat itu. Maya menutup mulutnya, menahan tangis. Di halaman berikutnya, ada rincian ritual, dilakukan pada malam tertentu, dibacakan doa-doa terbalik, dan satu kalimat yang diulang 3 kali. Yang pertama kembali kepada penjaga. Tiba-tiba aku teringat ucapan Arka, yang punya rumah ini, apakah yang ia maksud? Penjaga itu. Buku itu juga mencatat sesuatu yang lebih mengerikan. Jika perjanjian dibatalkan secara paksa, maka seluruh garis keturunan akan kehilangan semuanya sekaligus, harta, kesehatan, bahkan nyawa. Seolah kekayaan keluarga kami bukanlah hasil kerja keras semata, melainkan aliran yang terus dibayar dengan satu nyawa kecil setiap generasi. Dalam gelap, terdengar suara langkah kecil dari lantai atas. Arka. Kami berdua berlari ke kamarnya, ia duduk di tempat tidur, menatap ke arah sudut ruangan. Maya, dia marah, katanya pelan. Siapa? Tanyaku, meski aku takut mendengar jawabannya. Dia bilang waktunya sudah dekat, janjinya harus ditepati. Suhu ruangan terasa turun drastis. Aku mencoba menenangkan diri, mungkin ini hanya sugesti, mungkin buku tua itu hanya catatan orang putus asa yang mencari pembenaran atas tragedi masa lalu. Tapi saat aku menoleh ke meja belajar Arka, ada satu gambar baru, pohon besar, dan di bawahnya, 3 sosok berdiri, satu tinggi tanpa wajah, satu pria dewasa, dan satu anak kecil yang digandeng. Di atas gambar itu tertulis, tinggal 1 malam lagi, padahal ulang tahunnya masih 2 hari lagi. Aku mulai menyadari sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada kutukan. Ayahku pasti tahu, dan sebelum meninggal, ia tidak pernah mencoba menghentikannya. Berarti selama ini, keluarga kami memilih diam, memilih kaya, memilih selamat, dengan mengorbankan mereka yang bahkan belum mengerti apa arti perjanjian, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku mulai bertanya pada diriku sendiri, jika memang ini nyata, apakah aku sanggup menghentikannya, atau aku akan menjadi seperti generasi sebelumnya? Diam, dan menunggu malam ke-7 tiba. Sejak menemukan buku itu, kami tidak pernah benar-benar tidur. Setiap suara kecil membuat kami terbangun. Setiap hembusan angin terdengar seperti bisikan. Arka mulai berubah. Perlahan tapi pasti ia yang biasanya ceria, kini lebih sering diam, tatapannya kosong, seolah pikirannya berada di tempat lain. Suatu pagi, Maya memanggilku dengan suara gemetar. Lihat ini. Di lengan Arka muncul bekas seperti goresan tipis, bukan luka biasa, garisnya melingkar. Seperti simbol di sampul buku hitam itu. Aku nggak sakit, Bu, kata Arka pelan. Dia cuma tanda tangan. Jantungku seperti berhenti sesaat. Maksud kamu apa, Nak? Arka tersenyum kecil. Biar aku nggak lupa jalan pulangnya. Pulangan kemana? Aku mulai merasa rumah ini bukan lagi milik kami. Setiap pukul 3 dini hari, suara ketukan terdengar dari arah gudang belakang. 3 kali ketukan, berhenti, lalu 3 kali lagi. Aku memberanikan diri mengecek suatu malam. Gudang itu kosong, peti kayu tetap tertutup, namun tanah di bawahnya terlihat seperti baru saja digali, seolah ada sesuatu di bawah lantai kayu itu. Hari berikutnya, bisnis kami tiba-tiba mendapat proyek besar. Nilainya jauh melampaui perkiraan. Telepon terus berdering, investor datang sendiri menawarkan kerjasama.
semua berjalan terlalu lancar, dan setiap kabar baik datang. Arka terlihat semakin lemah, wajahnya pucat, lingkar hitam muncul di bawah matanya. Ia sering berdiri menghadap pohon beringin di halaman belakang, berbisik. Suatu sore aku mengikutinya diam-diam. Aku takut, bisik Arka ke arah pohon. Angin berhembus pelan, daun-daun bergesekan, mengeluarkan suara seperti bisikan panjang. Lalu Arka berkata lagi, tapi ayah nggak mau miskin. Darahku terasa membeku. Ayah di sini. Nak, kataku cepat. Arka menoleh perlahan. Tatapannya bukan tatapan anak 6 tahun. Lebih tua, lebih dalam. Kalau ayah pilih aku. Semuanya hilang. Malam itu, aku akhirnya bermimpi. Aku berdiri di bawah pohon beringin yang sama. Tanahnya basah. Udara berbau anyir. Di depanku berdiri sosok tinggi tanpa wajah. Tubuhnya kurus, lengannya panjang menyentuh tanah di tangannya. Ada buku hitam yang sama. Ia membuka halaman terakhir, kosong. Lalu suara berat bergema di sekelilingku. Waktumu memilih. Aku terbangun dengan napas terengan. Jam menunjukkan pukul 3.33 menit. Dari kamar Arka terdengar suara tawa kecil. Bukan tawa ceria, tawa pelan. Seperti dua suara berbicara bersamaan, kami berlari masuk. Arka duduk di atas tempat tidur, menunduk. Bibirnya bergerak cepat, seperti membaca sesuatu. Maya memeluknya. Arka, berhenti. Nak. Tiba-tiba ia diam. Lalu berkata dengan suara yang bukan miliknya. Perjanjian tidak pernah dilanggar, hanya diwariskan. Lampu kamar berkedip-kedip, cermin di dinding retak sendiri, membentuk pola lingkaran, dan di sela retakan itu. Sesaat aku melihat bayangan tinggi berdiri di belakang kami. Ketika aku menoleh, tidak ada siapapun. Arka jatuh pingsan, kami membawanya ke rumah sakit. Dokter tidak menemukan apa-apa, semua hasil normal. Terlalu banyak stres mungkin, kata dokter ringan. Jika saja ia tahu, dalam perjalanan pulang, Maya menangis, kita harus hentikan ini, katanya. Aku nggak peduli, kalau kita harus mulai dari nol. Aku terdiam, dalam benakku terbayang semua yang kami miliki, rumah ini, perusahaan, puluhan karyawan yang bergantung pada kami, dan satu suara kecil di kepalaku berbisik. Semua itu ada, karena perjanjian. Saat mobil memasuki halaman rumah, angin tiba-tiba bertiup kencang, pohon beringin bergoyang hebat, dan di bawahnya, aku melihat sesuatu, sesosok tinggi berdiri diam, tidak bergerak, menunggu. Ketika aku berkedip, sosok itu hilang, namun di kaca depan mobil, muncul embun tipis yang membentuk dua kata. Satu malam, ulang tahun Arka tinggal 1 hari lagi, dan kini aku sadar. Yang datang bukan untuk mengancam, ia datang untuk menagih. Hari itu akhirnya tiba, ulang tahun ke-7 Arka. Rumah kami dihiasi balon dan pita, keluarga besar datang, tawa terdengar di setiap sudut ruangan. Semua tampak normal, terlalu normal. Maya memeluk Arka lebih lama dari biasanya. Tatapannya tak pernah lepas darinya. Aku mencoba bersikap biasa. Tersenyum, menyambut tamu, berpura-pura semuanya baik-baik saja. Namun setiap kali jam berdetak, dadaku terasa semakin sesat. Pukul 21 malam, para tamu mulai pulang. Hujan turun perlahan, membasahi halaman. Arka terlihat sangat lelah. Ayah. Aku ngantuk, katanya pelan. Kami mengantarnya ke kamar. Sebelum tidur, ia menatapku lama, kalau nanti aku pergi. Ayah jangan marah ya. Maya langsung memeluknya erat. Kamu nggak akan kemana-mana, bisiknya dengan suara bergetar. Jam menunjukkan pukul 23.47 menit. Listrik mulai redup, lampu berkedip pelan, hujan di luar berubah menjadi deras. Pukul 23.59 menit, suara ketukan terdengar 3 kali. Dari arah halaman belakang, Maya menggenggam tanganku. Jangan buka, katanya. Tapi ketukan itu, kini terdengar dari dalam rumah. Dari arah gudang, 3 kali, berhenti. 3 kali lagi. Lalu terdengar suara pintu kamar Arka terbuka. Kami berlari ke atas kamar itu kosong. Jendela terbuka lebar. Hujan masuk membasahi lantai, jejak kaki kecil terlihat. Menuju tangga belakang, menuju halaman, menuju pohon beringin, kami berlari tanpa berpikir. Di bawah pohon itu, Arka berdiri diam. Hujan tidak menyentuh tubuhnya. Seolah ada sesuatu yang melindunginya, dan di depannya, sosok itu akhirnya terlihat jelas, tinggi, kurus, tanpa wajah. Namun kini, aku bisa melihat sesuatu di dadanya, sebuah lubang gelap, seperti rongga kosong. Suara berat bergema, bukan dari mulut, tapi dari segala arah. Janji ditepati, Maya berteriak, tidak. Kami batalkan. Ambil semua harta kami.
Ambil semuanya. Angin berputar kencang. Daun dan tanah terangkat dari permukaan. Sosok itu mengangkat tangannya yang panjang. Di udara muncul bayangan rumah kami. Perusahaan kami. Rekening bank. Semua yang kami miliki. Lalu bayangan itu retak. Perlahan, suara itu kembali terdengar semua. Atau satu, aku tahu maksudnya. Jika kami menolak, semuanya akan hilang dalam satu malam. Bisnis runtuh, utang muncul, mungkin kecelakaan, mungkin kematian lain. Jika kami menerima, Arka akan pergi. Seperti generasi sebelumnya, Arka menoleh padaku, wajahnya tenang. Ayah. Aku capek, kalimat itu menghancurkan pertahananku. Selama ini aku berpura-pura tidak tahu, berpura-pura tidak percaya, padahal jauh di dalam hati. Aku menikmati hasil dari perjanjian itu, aku menikmati kekayaan yang dibayar oleh darah. Maya berlutut di tanah basah, aku rela miskin. Asal anakku hidup. Sosok itu melangkah mendekat, tanah di bawahnya menghitam. Aku merasakan sesuatu dalam diriku pecah. Untuk pertama kalinya, aku berteriak, ambil semuanya. Hentikan perjanjiannya. Langit seakan terbelah oleh kilat. Bayangan rumah dan harta di udara hancur menjadi serpihan cahaya. Angin berhenti mendadak. Sosok itu diam, lalu suaranya berubah. Lebih dalam, perjanjian diputus. Tanah bergetar. Pohon beringin retak di tengah batangnya. Arka terjatuh ke pelukanku. Tubuhnya dingin. Tapi ia masih bernapas. Sosok tinggi itu mulai memudar. Namun sebelum hilang sepenuhnya, suara terakhirnya terdengar. Setiap pilihan ada harga. Tiba-tiba lampu rumah padam total. Kami hanya mendengar suara runtuhan. Kaca pecah. Alarm mobil berbunyi. Teleponku bergetar tanpa henti. Satu persatu notifikasi masuk, proyek dibatalkan. Investor menarik dan rekening diblokir karena audit mendadak dalam hitungan menit. Semuanya runtuh. Aku memeluk Arka dan Maya di tengah hujan. Kami selamat, tapi dunia yang kami kenal hancur, dan saat aku menoleh ke pohon beringin yang terbelah itu, di dalam retakan batangnya, sesaat aku melihat sesuatu bergerak, seperti bayangan kecil, seperti anak lain, lalu semuanya gelap. Hujan berhenti perlahan, yang tersisa hanya bau tanah basah. Dan kehancuran, pohon beringin tua itu terbelah dua, batangnya hangus di bagian dalam. Seperti terbakar dari pusatnya, Arka terbaring lemah dalam pelukan Maya, namun napasnya stabil. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku tidak lagi merasakan hawa dingin di udara. Tidak ada bisikan, tidak ada tekanan aneh di dada, hanya sunyi. Teleponku terus bergetar dalam 1 jam. Semua yang kami bangun selama puluhan tahun runtuh. Rekening dibekukan, proyek dihentikan, rekan bisnis memutus kontrak. Pagi harinya, berita menyebar cepat, perusahaan kami resmi bangkrut. Rumah besar itu disita dalam waktu kurang dari 1 bulan. Mobil-mobil mewah ditarik. Orang-orang yang dulu memuji keberuntungan kami kini berbisik tentang kejatuhan kami, tapi anehnya, aku merasa ringan, sangat ringan, seperti beban yang tak terlihat, akhirnya terangkat dari pundakku. Kami pindah ke rumah kecil di pinggir kota, tidak ada halaman luas, tidak ada pohon tua, tidak ada gudang tersembunyi, hanya rumah sederhana. Dengan dinding tipis dan suara tetangga yang kadang terdengar jelas, Arka perlahan pulih. Lingkar hitam di matanya menghilang, bekas simbol di lengannya memudar. Lalu hilang sepenuhnya. Ia tidak lagi berbicara sendiri, tidak lagi menggambar sosok tanpa wajah. Suatu malam, beberapa minggu setelah kepindahan kami, Arka duduk di sampingku. Ayah. Iya, nak. Dia sudah pergi. Aku menegang sesaat. Siapa? Arka tersenyum kecil. Yang jaga rumah lama. Dia bilang tugasnya selesai. Aku tidak merasakan ketakutan saat mendengar itu. Tidak ada angin tiba-tiba. Tidak ada lampu berkedip. Hanya ketenangan. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan kembali ke rumah lama sebelum resmi dilelang. Aku ingin memastikan sesuatu. Pohon beringin itu sudah ditebang oleh petugas kebersihan kota. Saat batangnya dibelah untuk dibuang, bagian dalamnya benar-benar kosong. Tidak ada sarang, tidak ada rongga aneh. Tidak ada tanda apapun, hanya kayu mati. Aku juga menggali tanah tempat dulu gudang berdiri. Tidak ada simbol, tidak ada sisa ritual, seolah semua yang pernah terjadi ikut hancur bersama perjanjian itu. Aku membawa buku hitam dari gudang malam itu, dan di rumah baru, aku membakarnya. Api melahap setiap halaman, tulisan tentang darah pertama, tentang penjaga rezeki,
Tentang perjanjian di bawah pohon tua, semua berubah menjadi abu, tidak ada angin aneh saat buku itu terbakar, tidak ada suara marah dari kegelapan, hanya suara kayu terbakar biasa, dan saat halaman terakhir hangus, aku merasakan sesuatu yang selama ini tak pernah kurasakan dalam hidupku, damai. Waktu berjalan, setahun berlalu, kami hidup sederhana. Aku bekerja sebagai konsultan kecil-kecilan, penghasilan cukup untuk makan dan sekolah Arka, tidak lebih, tapi juga tidak kurang, dan yang terpenting, ulang tahun Arka yang ke-8 datang. Dan pergi, tanpa tragedi, tanpa sakit mendadak, tanpa ketukan tengah malam. Kami merayakannya dengan pool kecil di ruang tamu sederhana. Tidak ada tamu besar, tidak ada pesta mewah, hanya kami bertiga. Saat lilin dipadamkan, aku menahan napas, tidak ada lampu berkedip, tidak ada angin dingin, tidak ada suara berbisik, hanya tepuk tangan kecil dari kami, dan tawa Arka. Terdengar murni. Malam itu, sebelum tidur, Maya menggenggam tanganku, kita benar-benar bebas, ya. Aku mengangguk, untuk pertama kalinya dalam 7 generasi. Anak pertama keluarga kami, melewati usia 7 tahun, tanpa tumbal, tanpa bayaran darah, kekayaan kami memang hilang. Nama besar kami lenyap, tapi garis keturunan kami akhirnya bersih. Beberapa warisan memang harus dihancurkan, bukan diteruskan. Dan malam itu, saat aku mematikan lampu kamar Arka, tidak ada lagi yang menunggu di sudut gelap. Tidak ada lagi yang menagih janji. Kutukan itu benar-benar telah berakhir. Jika kamu berhasil mendengarkan kisah ini sampai akhir, berarti kamu lebih berani dari yang kamu kira. Tapi ingat, tidak semua kutukan berakhir sebersih cerita ini. Jika kamu suka cerita horor urban legend seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe ke channel Selalu Mistis agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah gelap berikutnya. Karena di luar sana, masih banyak perjanjian yang belum ditebus, masih banyak rahasia keluarga yang belum terungkap, dan siapa tahu, cerita berikutnya lebih dekat dengan kehidupanmu daripada yang kamu bayangkan. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah berikutnya.